Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal Pak Lutfi bin Yahya? Orangnya santun, alim, dan sofistik. Itu gambaran kita waktu kemarin. Bukan hanya itu, juga seorang yang sepertinya nasionalis dan selalu mengatakan kalau Nusantara Jaya. Tapi di balik itu siapa sangka setelah terbongkarnya kiprah beliau selama ini di balik layar, makam-makam yang dipalsukan, kemudian pembelokan sejarah yang disinyalir seperti itu, membuat namanya kini mau tak mau merosot tajam. Tapi kilas balik ke belakang, untuk mendapatkan kejayaan itu rupanya dibangunnya ini tidak mudah. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok, ke pesantren-pesantren, Pak Lutfi ini anjang sana. Dengan silaturahim tentu saja ini bisa merekatkan kiai-kiai yang dikunjunginya ini terpaut kepada Pak Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Efek tesis dari Kiai Imaduddin, kata Pak Topik, ini ibarat seperti entut. Apakah betul seperti itu yang baunya akan hilang dengan sendirinya? Tentu saja tidak. Ini buktinya bahwa pengajian Pak Lutfi di rumahnya ini yang biasanya ini membludak didatangi jamaah merosot tajam akhir-akhir ini. Bahkan untuk yang menjaga pengajiannya itu santri di sana ini yang biasanya berpuluh-puluh orang ini hanya tinggal seorang, dua orang, atau bahkan 3 orang. Bisa juga kurang dari itu. Ini testimoni dari video yang nanti akan kita putar. Itulah tandanya bahwa efek Kiai Imaduddin Al-Bantani ternyata luar biasa. Banyak orang yang tersadarkan sehingga mengerti apa itu namanya cucu Nabi yang selama ini digembar-gemborkan di khalayak ramai oleh para habaib. Inilah sedikit dari kabar Pak Lutfi akhir-akhir ini yang jamaahnya sudah mulai merosot tajam. Bahkan di pelosok-pelosok yang kemarin mengidolakan Pak Lutfi ini sudah mulai ramai. Foto-foto yang biasa dipajang di dinding rumah dicopot dan digantikan dengan foto lain. Inilah video yang akan menceritakan bagaimana Pak Lutfi ini membangun kesuksesannya sehingga sampai keruntuhannya sekarang ini. Mari kita tonton bersama-sama. Saya ingin mengajak teman-teman membahas bagaimana langkah-langkah Pak Lutfi bin Yahya ini untuk memperoleh kejayaannya. Itu kita mempelajari dari kemarin kan, kita itu mungkin belum terlalu detail, tapi saya ingin memberi teman contoh nyata pada kasus di mana dia itu pendekatannya luar biasa ya. Ibarat orang dia itu kalau presiden Pak Jokowi ya, dia terjun ke bawah, terus dia pendekatan langsung pada rakyat gitu. Jadi dia tahu masalahnya apa, kemudian dia bisa mengambil kebijakan. Pak Lutfi bin Yahya juga demikian. Kita harus akui bahwa dia punya strategi luar biasa gitu, yang canggih kalau menurut saya gitu. Jadi ini saya ambil contoh ketika peristiwa meninggalnya Bahdullah Salam itu kan, sebetulnya Bahdullah Salam punya thorikoh kan sudah diturunkan kepada Pak Romo Yai Rohmat Nur gitu. Ini kesaksian dari Mbah Bayat Iman. Itu ada faktor-faktor memang kalau dalam keilmuan itu memang kan biasanya tidak diturunkan ke anak gitu. Memang jadi nanti anaknya cari sendiri gitu. Nah, itu biasanya nanti yang nurunin ya cucu atau buyut gitu. Jadi Bahdullah Salam dulu salah satu gurunya adalah kakeknya dari Mbah Yai Romo Yai Rohmat Nur dari Kajen gitu ya. Jadi dan torekohnya itu disimbolisasikan dengan kesel. Tahu kesel ya? Kesel bahasa apa ya? Bahasa Belanda ya, kesel. Itu kesel itu yang penutup yang pemisah antar ruangan itu yang ada di ruang tamu itu dipindah. Jadi Bahdullah Salam sebelum meninggal itu kesel itu dipindah ke tempat
anaknya Mbah Rohmat. Tapi Mbah Rohmat kan masih muda banget, jadi ini ada pergesekan gitu. Jadi orang itu kan, kalau ada orang yang berguru, kan Bahdullah Salam sudah menyerahkan bayat, udah nggak bayat lagi, yang bayat Pak Yai Rohmatno gitu. Jadi orang-orang yang punya usia yang lebih tua dari Mbah Rohmat kan heboh gitu, bingung gitu, mau bayat sama orang yang lebih muda kan gitu kan. Posisi seperti itu ada sedikit percikan kecil gitu, yang kalau dari penuturan Mbah Thayyib Iman ini sendiri, yang kakek paman dari Rohmat ini memang ya karena masih muda, nggak mau terlalu menonjol-nonjolkan, dia sendiri kan dapat mandat itu juga ya namanya amanat, ya diterima lah gitu. Tapi sedikit banyak juga ada, saya dapat cerita juga dari orang-orang biasa kajian itu, ada ketidakyakinan, benar nggak sih kan gitu, jangan-jangan cuma pengakuan lah, itu ada seperti itu juga. Jadi waktu Mbah Thayyib meyakinkan itu bahwa demi Allah kita itu enggak kemaruk kayak gitu, kita bukan orang yang serakah, kalau uang amanat kok diserakain buat apa kan gitu. Tapi ini karena amanat ya kita terima gitu, nggak masalah. Mereka yang tidak suka, tidak serak, tidak percaya, ya monggo silakan. Dan ini tercium oleh Pekalongan gitu sebenarnya. Akhirnya apa coba? Digendal. Orang-orang yang tidak puas dalam tanda kutip digendal. Akhirnya masuknya bukan Naksabandiyah Kholidiyah, tapi masuknya adalah Qadariyah wa Naksabandiyah yang dibikin oleh Pak Lutfi bin Yahya. Akhirnya menjurusnya ke Pekalongan itu, kalau nggak salah itu Gus Nafi itu yang jadi orang-orang yang di bawah pengajian Gus Nafi itu torikohnya akhirnya ke Qadariyah wa Naksabandiyah Pekalongan. Nah, itu yang saya dengar ya, tapi saya tidak melihat sendiri. Orang saya juga torikohnya kan waktu itu saya ngikut Mbah Rohmatno. Jadi kan kalau prospeknya itu ya memang butuh waktu ya. Posisi seperti itu nanti ada yang netizen ngomong, kamu itu katanya kok le. Ya silakan dicek sendiri kan gitu. Kalau ini kan bukan suatu reportase yang harus saya sendiri kan tidak memastikan gitu. Misalnya kayak kemarin itu ada yang protes ongkosnya Pak Lutfi bin Yahya hampir 100 juta. Ini juga ada sumbernya, cuman kan silakan dicek gitu. Ya saya juga bilang katanya, karena memang ya kalau saya bilang memastikan nanti salah gimana. Ya saya bilang katanya kok diupload. Loh, yang namanya di TV di mana saja kan boleh, tinggal kita itu judulnya. Kalau judulnya katanya, ya saya dengarnya begitu. Ya kalian mau nggak bisa nuntut saya jadi juga dengarnya begitu gitu kan. Jadi kita tidak meyakinkan, kalau kecuali saya katanya itu Hotman Paris itu ada hubungan dengan kan gitu, itu katanya kan nggak bisa dituntut, nggak bisa dia juga katanya, kecuali dia ada ini yang emang yang secara hukum saya memastikan bahwa ini Pak Hotman Paris yang melakukan itu lah. Saya dengar Pak Hotman Paris melakukan itu lah, benar salahnya nggak tahu begitu Pak. Gitu. Walaupun mungkin di dalam hati kita yakin, tapi kita nggak boleh menyatakan bahwa itu pasti sama dengan ini gitu. Saya hanya menjawab itu. Yang kedua, ketika Pak Lutfi bin Yahya itu ada seseorang yang beliau insya Allah orang yang sungguh-sungguh pengen mencari kebenaran, mencari ilmu, pengen berbagi lewat jalur agama kepada masyarakat. Kemudian beliau itu mengaji di Romo Kiai Gediting Surabaya. Beliau dari desa Sugeng Rubi Ali namanya. Kalau dalam bahasa sebutan kita yang bahasa umumnya gitu, itu namanya desa Bumi. Jadi kan di sini banyak lah desa-desa yang mungkin di tempat lain juga sama ya, mungkin misalnya desa Ngelak itu Tasiharjo. Jadi ada nama bagusnya, ada nama familiarnya itu. Nama familiarnya itu desa Duni, itu nama kerennya itu Subhanallah ya kan. Nah, beliau itu ngaji di Romo Kiai Asrori Gediting Surabaya. Bahkan pernah itu dia ceramah di tempat saya, di rumah saya waktu itu kan, adik saya waktu menikah itu beliau itu ceramah gitu. Itu ceramahnya 99% kalau nggak lihat orangnya itu kayak ceramahnya Romo Kiai Asrori. Itu
persis gaya-gayanya seperti itu dan sebagainya. Nah, dengar-dengar ya beliau itu tidak diterima. Maksudnya bukan tidak terima, dia memang murid, maksudnya kan pengen berdiri sebagai torekoh itu mursyid dari mursyid cabang itu, jadi torekoh cabang dari Asrori, tapi belum dikasih izin sama Kiai Asrori. Mungkin ada perbincangan faktor apa dan apa, kemudian beliau sempat ke namanya Ponorogo, ke Nur Hamim, Yai Nur Hamim Ponorogo juga. Di situ juga belum, akhirnya nggak jadi gitu karena beberapa faktor gitu ya, ketidakcocokan gitu. Jadi nah, akhirnya Pekalongan lagi gitu loh. Pekalongan lagi, jadi akhirnya jalurnya ke Pekalongan, Qadiriyah Wanasawiyah, jalurnya ke Pak Lutfi bin Yahya lain. Jadi ini harus kita akui bahwa beliau itu ya nyium aja gitu, kalau ada begitu kok dia cepat gitu ciumannya, terus langsung dia datang, dia tarik gitu, jadi masuk. Itulah yang membuat dia itu begitu besar, jadi pengikutnya begitu banyak sekali karena memang pintar beliau itu. Memang pintar, kita akui gitu, pintar. Jadi kita itu harus apa ya namanya, ya kalau itu kelebihannya kita akui lah ya. Masalah tujuannya nggak benar itu urusan beda lagi gitu, tapi kita memang harus mengambil apa hal yang baik, manfaatnya mengambil trik-trik yang dia lakukan itu luar biasa gitu. Jadi pendekatannya bagus, makanya dikasih untuk ada muridnya dia yang akhirnya dia punya jamaah di situ, di di Pati Selatan itu, di sekitar Seberarem itu juga itu banyak itu jamaahnya ya, itu itu yang ingin saya ceritakan teman-teman. Jadi di tempat-tempat lain juga seperti itu, ketika dia punya murid kemudian dikembangkan di situ, terus dia akan bikin satu sel-sel di situ. Sama dengan di desa sebelah ini, desa saya ada sebelahnya itu juga orang yang menarik saya ke Torekoh Wilut ini kan direncanakan dia nanti akan bikin sel di situ. Nah, jadi pengembangan di situ yang insya Allah nanti rencananya kemarin itu sekitar 500-an orang lebih gitu, untuk pertama kalinya, dan akan dihadiri oleh anaknya Habib Lutfi sebagai perwakilannya, sama Pak Kiai dari Jogja itu yang membayar itu, Romo Kiai Buswadi gitu. Jadi ya itu kemarin itu akhirnya gagal ya, karena memang ada COVID-19, jadi 2 tahun akhirnya rencana ini tertunda, dan setelah tertunda ini terus ada masalah ini, setelah ini kan ada masalah COVID ini, setelah ini ada masalah rungkatnya nasab. Nah, ini kan berarti kan sudah istilahnya bikin benteng bertahan di dalam tubuh kita. Kalau nanti bisa kuat nanti kembali lagi rencana yang awal, tapi saya lihat ini tidak berjalan rencana, karena memang sudah mulai goyangan gitu. Jadi dari sananya sudah mulai, walaupun mungkin tidak diakui, mungkin dia berkurang-kurang atau bagaimana, tapi ya tidak seperti biasa gitu. Terutama yang harian-hariannya itu biasanya full orang di sana. Kalau acaranya tetap kita sulitlah membedakan antara orang 5.000 dan 7.000 atau 8.000 kan sulit gitu, karena kan kalau berkurang segitu kan kita tidak cermat gitu, apa itu berkurang segitu kelihatan apa enggak kan. Kalau yang kita tahu kalau kelihatannya ramai udah ramai, tapi sebetulnya setelah statistik banyak pengakuan sudah tidak ke Pekalongan lagi seperti saya ini, enggak ke Pekalongan lagi banyak gitu. Kita bisa lihatnya di hariannya gitu. Sekarang di hariannya di situ kan biasanya banyak aja tamu tuh, nggak ada sepinya gitu. Pasti pengen ketemu Asep, tapi kemarin ada teman saya ke situ tuh sepi banget gitu, nggak ada. Itu cuma 1 orang yang jaga gitu ya, bibinya gitu, sepi. Biasa sih. Itulah sedikit kabar dari Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan yang mau tak mau pamornya sekarang menurun tajam. Muhyiddin pada lari, jamaah sudah enggan mulai datang ke pengajiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.